Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam dimanapun Anda berada. Uji Aswaja, saya Adi Prasetyo. Pemimpin umat Islam yang pernah berislam hadir di muka bumi, yakni Wasallam. Ya, hari ini seperti biasa uji depan untuk mengajak Anda ngaji bareng, ngobrol bareng bersama narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber kita kali ini yakni Ustadz Nurkholis Majid dari tim Aswaja NU Center PBNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatan lebih cerah hari ini. Biasanya sih cerah, cuman hari ini ada kayak sedikit berbeda. Apakah sudah ketemu dengan yang dua, yang tiga? Udah kebetulan aja tuh. Oh, cuacanya cerah. Cuacanya cerah, jadi orangnya ikut cerah. Alhamdulillah. Semoga pemirsa yang di rumah juga begitu ya. Kondisinya cerah, cerah lahir dan juga cerah batin. Cerah lahirnya, batinnya, kantongnya dan semuanya. Oke, Ustadz, hari ini kita sudah memasuki ya bulan kelahiran manusia yang paling mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Bulan kelahiran Nabi, salah satu bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ya. Nah, sebagai momentum pelaksanaan Maulid ini ada banyak hal yang dilakukan baik yang di Indonesia, terutama di Indonesia, terutama di Jawa nih. Nah, bagaimana sih Ustadz sebenarnya esensi Maulid dan bagaimana momentum ini kita mampu meneladani setiap akhlak Rasulullah? Monggo Ustadz, tentang bahasan kita yakni momentum meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Esensi dulu ya, esensi Maulid Nabi itu sebetulnya bukan hanya sekedar ritualnya, tetapi lebih kepada membaca salawat, mencintai Muhammad yang terimplementasikan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi apa istilahnya? Ritual itu bagi saya komplementer aja lah, pelengkap, bukan sesuatu yang substansial. Misalnya kalau di Jawa Mas Adi itu kan ada tradisi maulidan. Gerbek Maulid. Ya kalau di Jawa Tengah kan gerbek maulid. Gerbek Maulid, betul. Kalau di Madura molotan. Molotan itu dengan aneka ragam ya ekspresi orang merayakan merayakan kelahiran baginda Nabi itu dengan berbagai macam cara. Dan itu semuanya sah-sah saja sepanjang tidak melanggar aturan, tidak melanggar syariat begitu. Jadi memang Indonesia ini kan negara yang sangat majemuk, negara yang multikultural ya, negara yang menurut saya sangat majemuk tadi itu kemudian terbawa cara mereka di dalam mengekspresikan kecintaannya kepada baginda Nabi. Mas Adi, kan kita sering melihat orang ulang tahun itu kan dirayakan. Iya, betul. Mas Adi mungkin juga pernah merayakan ulang tahun. Pernah. Saya merayakan ulang tahun tapi tidak sering. Karena memang tidak terbiasa. Ya, ulang tahun dalam arti mensedekahi iya, tapi ulang tahun dalam arti mengadakan prosesi acara tertentu ya tidak, tapi jarang begitu. Hanya mensyukuri saja. Ya, hanya mensyukuri saja. Nah, makanya saya bilang bahwa substansinya itu adalah membaca salawat, mencintai Muhammad yang kemudian diimplementasikan dalam konteks kehidupan lebih kompleks, kehidupan sosial masyarakat. Apa? Meneladani akhlak beliau. Bagaimana akhlak beliau dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah ketika beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Oleh karenanya kalau ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah ya banyak belajar dari Al-Quran gitu kan. Misalnya mengadakan Maulid Nabi ini juga bagian daripada akhlak Rasulullah. Kalau kita baca surah Yunus, Mas Adi ayat 58 kan qul billahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan keutamanya Allah, dan dengan itu falyafrahu, bergembiralah. Baik. Iya kan, huwa khairum mimma yajma'un, itu semua lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Nah,
Ini ayat surah Yunus di mana menjelaskan bahwa kita itu harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat terbesar atas atas kita ini adalah ya kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Makanya itu, ada ya. kitab judulnya An-Ni'matul Kubra An-Ni'matul Kubra ala Maulid Sayyidi Waladi Adam. Ya kan? Nikmat terbesar atas lahirnya anak cucu Adam, sayyidnya anak cucu Adam. Itu kitab yang mengkisahkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kelahiran Rasulullah. Mas Adi. Kenapa dikatakan an-nikmatul kubra, nikmat yang sangat besar? Karena kita dengan Rasulullah itu mengenal kebaikan. Karena dengan lahirnya Rasulullah kita mengenal mana yang hak, mana yang batil. Dengan lahirnya Rasulullah kita bisa menciptakan peradaban-peradaban yang saat ini NU sedang menggagas itu kan, fikih tsaqafah, fikih peradaban itu Mas Adi. Dan itu patut diapresiasi. Ustadz, kalau begitu lahir belum ada ya peradaban-peradaban perilaku-perilaku yang baik atau bagaimana Ustadz? Ya, peradaban yang baik itu yang tercermin sebelum Rasulullah ya. Peradabannya ya tentu masih belum seperti sekarang. Masih belum seperti sekarang. Saya Ya. ingin tahu nih Ustadz, tapi Ustadz ya. Siap. Selepas yang berikut ini. Moga diunjuk dulu Ustadz. Ya, makasih Mas Adi. Baik, nah pemirsa, kita tadi memperbincangkan tentang momentum meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah tadi juga sudah dijawab oleh Ustadz. Tadi kita membahas tentang dalam pandangan Islam seperti apa sebenarnya esensi, tadi sudah dibahas ya Ustadz ya. Ya. Terus kita tadi juga membahas sebelum jeda bagaimana peradaban-peradaban Islam sebelum Nabiullah lahir. Apakah seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran di zaman jahiliyah dan sebagainya. Jahiliyahnya seperti apa Ustadz? Ya, kalau ditanya jahiliyahnya seperti apa, banyak sekali. Misalnya tentang emansipasi wanita ya. Dulu perempuan itu ditempatkan di tempat yang sangat tidak terhormat. Misalnya di saat dia menstruasi lagi M ya, itu ditaruh di sebuah tempat yang sangat terisolir. Makan pun itu diantar oleh suaminya ke tempat itu. Minum pun juga diantar. Artinya, maaf, tak ubahnya seperti seekor kambing lah gitu. Yang ditaruh di tempat yang sangat terisolir, di kandang begitu, makan pun diantar. Begitu Islam datang, tidak. Yang begitu-begitu dihapus. Yang tidak boleh itu ketika wanita lagi menstruasi itu adalah tidak boleh dikumpuli, tidak boleh disetubuhi lah bahasa kasarnya, bahasa vulgarnya. Soal yang lain-lain boleh. Tidur sekamar, bahkan tidur satu kasur pun boleh Mas Adi. Iya. Yang tidak boleh hanya tadi itu melakukan jima gitu. Lah itu kan peradaban. Bahwa Islam hadir itu mengangkat derajat seorang perempuan. Berikutnya misalnya dulu perempuan itu kalau mau dinikahi itu tidak dengan cara dinikahi, tapi seperti mainan. Tahu Mas Adi, orang main kolas itu ngelempar barang begini, oh kena si A, berarti si A itu istri saya. Jadi seperti barang mainan lah kira-kira begitu perempuan itu. Islam hadir tidak. Perbudakan misalnya. Perbudakan dulu itu, ingat ya, budak itu bukan warisan dari Islam. Sekalipun di dalam Islam itu ada sanksi kalau melanggar perintah Allah, misalnya sumpah palsu. Salah satunya adalah memerdekakan budak. Bersetubuh dengan istri di siang Ramadan, salah satunya memerdekakan budak dan seterusnya. Tersebutlah di dalam situ Ustaz. Walaupun tersebut di dalam Islam, bukan berarti itu ajaran Islam. Itu warisan bangsa Romawi dulu. Ketika Islam hadir, itu Islam punya semangat untuk mengikis habis perbudakan itu. Dan kemudian dibuatlah aturan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka kemudian memerdekakan budak. Itu semua bukti ada bahwa Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini adalah bagian daripada peradaban, Mas Hadi. Ya. Nah, dengan hadirnya Rasulullah pada saat itu akhirnya berubah Ustaz ya, semuanya. Berubah, tatanan kehidupan sosial berubah sekali. Ya itulah karena disebutnya kenapa Rasulullah dilahirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau mengenai Maulid nih Ustaz, dulu ketika zaman para sahabat juga merayakan atau bagaimana Ustaz? Ya, sebetulnya Nabi sendiri itu merayakan ya. Itu terbukti ketika Nabi ditanya, kenapa Anda berpuasa di hari Senin? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu juga wahyu pertama kali turun kepada saya. Iya kan? Itu cara Nabi merayakan, mengekspresikan kelahirannya. Jadi dengan cara berpuasa. Nah, kita sekarang mengekspresikan perayaan kelahiran Nabi itu dengan cara membaca salawat, membaca Al-Barzandi, sejarah-sejarah Nabi dan terusnya gitu. Nggak apa-apa. Itu bagian daripada ekspresikan. Tapi seandainya dia berpuasa juga nggak apa-apa. Itu Mas Hadi. Artinya itu tentu lebih baik. Artinya begini, bahwa semangat untuk merayakan atau menyambut hari kelahiran Nabi itu ada.
Sekalipun mungkin Nabi tidak pernah memberikan juklak dan juknisnya secara teknis. Secara teknis ya. Misalnya harus dirayakan dengan cara Rame rame begitu, Ustaz, mengundang sekian orang menyembelih seekor sapi, tidak ada, juklak itu tidak ada. Tapi kan itu ibadah mutlaqah ghair muqayyadah. Kalau yang pernah saya sampaikan itu bahwa dalam Islam itu ada ibadah yang memang terikat, waktunya terikat, tempatnya terikat, tata caranya terikat, Mas Hadi. Sebagaimana haji. Baik. Nggak bisa haji itu kemudian dirubah ke Jember gitu. Nggak bisa. Haji itu ya tempatnya di Mekah gitu kan. Waktunya sudah jelas, tanggal 9 sampai tanggal 13 bagi yang nafar sani, bagi nafar awal sampai tanggal 12. Kemudian tata caranya diawali dengan niat, ihram, wukuf dan seterusnya. Itu semua menggambarkan bahwa itu adalah ibadah yang mahdhah muqayyad, terikat. Ada yang tidak terikat. Salah satunya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu Mas Hadi. Baik, artinya itu hanya tradisi Ustadz ya, tradisi saja dari sebuah tempat atau bangsa, karena berbeda-beda kan Ustadz. Di Arab kan juga kita lihat bahkan tidak pernah ada ya acara maulid. Yang ada hanya di Indonesia, dan yang rame ini antara Jawa dan Madura. Lain-lain juga rame sih sebetulnya. Nah, iya, kalau mau dibilang tradisi bukan hanya tradisi, tapi tradisi yang berdimensi ibadah. Yang berdimensi. Okay. Misalnya kita baca dalam beberapa kitab ini Mas Hadi ya. Saya baca misalnya pendapatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. I'lam anna minal bid'il mahmudati amal al-maulid syarif min asy-syahril ladzi ulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Okay. Ini Syekh Ahmad Ibnu Abidin. Lalu misalnya Jalaluddin As-Suyuti, huwa minal bid'il hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istibsyar bi maulidihi syarif. Itu menunjukkan bahwa maulid nabi itu termasuk bid'ah hasanah yang kalau dirayakan memberikan pahala kepada yang merayakan. Baik. Karena di situ mengandung upaya mengagungkan nabi, merasa bangga dengan hari kelahiran nabi. Dalam kitab Fathul Bari Mas Hadi itu dijelaskan pamannya nabi sendiri itu yang notabene tidak beriman, Abu Lahab itu, Abu Jahal dan Abu Lahab itu ya, itu merasa senang dengan kelahiran nabi itu setiap hari Senin mendapatkan ampunan dari Allah, bebas dari siksaan. Itu saking senangnya, hanya senang karena keponakannya lahir di hari Senin, lalu kemudian oleh Allah diberikan keistimewaan yaitu bebas dari siksaan pada hari Senin itu. Itu menunjukkan bahwa adalah momentum bagi kita untuk merayakan kelahiran Nabi ini sebagai wujud syukur. Tadi saya bilang, kita aja kalau lahir di ulang tahun nih kan begitu Mas Hadi ya. Apalagi ini Nabi pemimpin dunia. Nabi itu adalah orang yang kalau kita baca penelitian ya, tulisannya orang-orang orientalis itu 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi adalah di urutan pertama. Jelas lah itu. Jelas itu. Harus sudah berabad-abad. Berabad-abad, tapi namanya sangat harum di kita dan sampai sekarang kita bisa merayakan. Pengikutnya juga terus bertambah. Pengikutnya juga terus bertambah. Ya, itu menunjukkan ya bahwa agama yang dibawa oleh beliau itu, sikap beliau itu yang kemudian memberikan keteladanan bagi kita, sehingga pantas kalau beliau itu kemudian mendapatkan pengaruh yang luar biasa dalam konteks kehidupan dunia begitu. Baik, Ustadz, mengenai perayaan Maulid Nabi adalah esensi kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW yang merasa bangga karena lahiran beliau. Tapi di antara kebahagiaan itu ada juga dari sebagian kita yang mengatakan itu adalah bid'ah, artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Nah, ini mereka dasarnya adalah dilarang mengagung-agungkan selain Allah. Kenapa manusia sama manusia harus diagungkan? Sebetulnya diagungkannya dimaksud seperti yang tidak dibolehkan seperti apa sih Ustaz? Dan yang dibolehkan seperti apa? Mengagungkan itu boleh Mas Hadi. Seperti saya mengagungkan guru-guru saya. Okay. Mengagungkan tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang berjasa pada bangsa ini. Itu boleh. Yang tidak boleh itu mengkultuskan. Menyembah kepada Nabi Muhammad itu tidak boleh memang. Kita menyembah kepada Allah, tapi kita bisa kenal Allah itu kan berkat dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga kemudian kita agungkan beliau kan. Baik. Kita kepada orang tua saja itu mengagungkan. Apalagi Nabi Muhammad ini. Iya kan, orang tuanya orang tua ini. Iya kan. Nah, Mas Hadi, batasan mengagungkan yang tidak boleh itu mengkultuskan. Mengkultuskan itu mempertuhankan. Nah, ini kaitannya dengan kata-kata sayyid nanti ini. Apakah boleh kita menyebut sayyid? Boleh. Sebab dalam satu hadis disebutkan ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan la tusayyiduni. Jangan kau menganggap aku sayyid.
itu sama dengan sayyid yang pertama yang memperbolehkan itu adalah bermakna tuan. Sementara la tusayyiduni, jangan kau menjadikan aku sayyid, itu Tuhan. Jadi sama dengan kita menyebut pangeran Diponegoro. Kalau kita kemudian ya Allah pangeran, itu kan berarti maksudnya Tuhan. Tapi kalau pangeran Diponegoro bukan Tuhan, itu sebagai tokoh public figure kan begitu. Sehingga kita boleh menyebut itu. Nah, sebagian umat Islam kadang-kadang tidak mau dengan kalimat sayyid. Boleh, tidak apa-apa. Ana sayyidu waladi Adam, itu dasarnya. Itu masalah. Yang kedua, kalau mau dibilang bid'ah, bid'ah itu ada al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Tapi bagi saya Maulid Nabi bukan bid'ah, justru sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, tapi Nabi diam. Karena Nabi pada satu kesempatan diceritakan ada sahabat namanya Ka'ab bin Juhair. Itu memuji-memuji Nabi, memuja dan memuji Nabi di hadapan Nabi. Nabi pun diam. Bahkan memberikan hadiah kepada beliau, Ka'ab bin Juhair itu selimut. Yang kemudian disebut dengan bahasa Arab burdah. Makanya setiap ada lantunan qasidah yang menyanjung Nabi disebut dengan qasidah burdah. Burdah, qasidah kemul ya. Ya, kemul. Ya walaupun ada sejarah lain ya. Oke, baik. Tapi menunjukkan bahwa Nabi tidak melarang. Dipuji-puji itu tidak melarang begitu. Asal tidak mempertuhankan gitu. Berarti beda ya antara mengagungkan dan mengkultuskan itu ya Ustaz. Beda. Ya. Yang dilarang malah mengkultuskan. Mengkultuskan. Itu. Tapi kalau mengagungkan sama halnya dengan mengidolakan. Mengidolakan. Baik. Ustaz, terkait perayaan Maulid nih Ustaz. Iya. Sejarahnya apa sih Ustaz? Perayaan Maulid bisa masuk di Indonesia ini? Ya, kalau kita bicara tentang sejarah, kalau Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir dalam tafsirnya itu. Al-Misbahnya itu disebut bahwa perayaan Maulid Nabi itu ada pertama kali di dinasti Abbasiyah di eranya Al-Hakim Billah. Ya, Al-Hakim Billah itu adalah pemimpin yang memperkenalkan acara Maulid dalam bentuk seremonial. Tetapi substansinya sebetulnya di zaman Nabi sudah dilaksanakan tapi dengan cara berpuasa. Lah, ajaran dari dinasti Abbasiyah ini kemudian berlangsung hingga hari ini, Mas Aditya. Dinasti Abbasiyah itu berlangsung hingga hari ini. Hingga hari ini. Yakni salah satunya adalah perayaan Maulid. Ustaz, kita berada di segmen yang ketiga ya. Kita ada 4 segmen sore hari ini dan tadi sudah ada 1, 2, 3 segmen. Kita membahas tentang perayaan Nabi besar Muhammad SAW bersama narasumber kita Ustaz Nur Kholis Majid. Tema kita momentum meneladani akhlak Rasulullah. Ustaz, tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya perayaan Maulid yang awalnya masuk di Indonesia adalah berawal dari dinasti Bani Abbasiyah. Bisa dijelaskan kembali Ustaz tentang itu? Ya, banyak versi ya siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Baik. Tetapi terlepas dari beraneka ragam versi tadi itu, kita menyepakati bahwa Maulid Nabi sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Oke, nggak tahu yang awalnya, cuman sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Sudah sejak zaman dahulu, dalam bentuk seremonial, tapi dalam bentuk substansi peringatan ya Nabi juga merayakan dengan cara berpuasa begitu kan. Nah, Wali Songo datang ke Indonesia tentu membawa ajaran Islam. Nah, memperkenalkan Islam itu lalu kemudian didialogkan dengan keberadaan dengan istilahnya kebudayaan yang ada di sekitar masyarakat kita. Oleh karena saya mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar tradisi semata. Tradisi iya, tetapi berdimensi ibadah. Karena itu hasil perenungan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di kita. Misalnya tentang peringatan Maulid Nabi yang kemudian berkumpul-kumpul membaca sejarah Nabi. Tentang hari kematian tahlilan itu Mas Hadi. Itu juga yang dulunya katanya disebut dengan budaya Hindu dan sebagainya. Tetapi kan para wali songo tidak menghilangkan itunya, tapi yang merubah itu adalah bagaimana kemudian kemasannya, substansi kalimatnya, substansi bacaannya yang kemudian dikemas menjadi ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Islam begitu. Nah, para wali songo hadir memperkenalkan Islam itu tentu didialogkan dengan kebudayaan setempat. Ya. Pada saat itu ya Ustaz ya. Betul. Makanya kemudian muncul acara tahlilan, makanya muncul acara maulidan, makanya muncul acara rojabiyahan. Percepan. Iya. Makanya muncul acara dan sebagainya lah gitu. Baik. Ya. Artinya bahwa Maulid Nabi ini terlepas dari perbedaan pendapat tentang siapa yang pertama kali memperkenalkan dalam bentuk seremonial, tetapi bahwa Maulid Nabi diperingati itu sudah jauh sebelum Islam itu hadir ke Indonesia, zaman dulu sudah merayakan begitu. Nah, tetapi kan
ada yang membawa ini. Siapa yang membawa? Itu tentu para wali songo dan kemudian ulama-ulama berikutnya terus memperjuangkan Islam, memperkenalkan Islam yang kemudian memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat negara lainnya begitu. Baik. Tentang ciri khas yang berbeda nih Ustadz. Kalau perayaan di Jawa, di tempat saya biasanya itu ada tumini-tumini banyak. Tumpeng mini Ustadz maksudnya. Kalau di tempat Ustadz apakah sama? Ada kerindilan-kerindilan juga? Ya, Keseruan kerindilan ini. yang ditaruh di atas itu kan. Itu sebetulnya saya tanya ke sesepuh-sesepuh di Madura itu, Oke. apa dasarnya? Yaitu ternyata ada filosofinya. Oh iya, apa ya Ustadz? Kan orang mau baca maulid itu kan kadang berdiri ya. Oke. Halul qiyam baru dia berdiri kan. Betul. Itu kadang-kadang ada orang malas berdiri. Nah, supaya tidak malas itu dipancing dengan Perindilan itu. perintilan tadi Oh, itu. seperti itu. Jadi semangat berdiri itu loh. Mas. Apalagi ada yang warna hijau, lembaran, warna Betul. merah. Kadang-kadang gitu Ustadz ya. Iya, jadi itu cara orang dulu untuk mengajak masyarakat agar kemudian ketika baca sholat itu mau berdiri. Karena memang ada riwayat Mas Hadi, kalau sholawat disenandungkan di majlis itu, Rasulullah itu hadir. Masya Allah. Sehingga bagi kita itu wajib untuk berdiri. Subhanallah. Nah, supaya kita semangat berdiri, maka dipancing dengan, ya tadi Mas Hadi bilang perintilan-perintilan tadi itu. Filosofisnya ke sana Mas Hadi. Masya Allah. Jadi, andai kan nggak pakai perintilan, boleh nggak Ustaz? Ya boleh saja gitu. Ya itu kan cuma cara. Makanya tadi saya bilang, ekspresi merayakan Maulid Nabi di Indonesia itu beraneka ragam. Oke. Ada yang dengan cara tadi, perintilan-perintilan, ada yang dikemas dengan santunan, ada yang dikemas dengan pembacaan maulid, dibaiyah, ada yang dikenalkan dengan ceramah agama, ada yang dikenalkan dengan khutbah Quran, dan seterusnya. Yang terpenting adalah menambah amal soleh pada maulid, pada malam ataupun hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Wa min ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam al-farahu bi maulidin Nabi wa qiraatul maulid. Bahwa termasuk cara merayakan kelahiran Nabi itu adalah al-farahu bi maulidin Nabi, senang dengan hari kelahirannya, dan wa qiraatul maulid, dan membaca sejarah Nabi. Oke. Gitu, Mas. Sebetulnya hanya simpel aja Ustaz ya. Simpel aja. Cukup senang aja itu sudah mendapat berpahala ya. Betul, senang aja sudah luar biasa. Apalagi buat orang kenapa? senang, apalagi membuat orang senang ya Ustaz. Apalagi membuat orang ini senang dengan santunan dan sebagainya. Saya pun nanti juga akan pulang ini ke kampung halaman. Kenapa ada Pak Ya Ustaz? untuk merayakan. Oh, khusus Nah, ini. iya. Oh. Kenapa nggak merayakan di Surabaya aja Ustaz? Karena kebetulan hari ini, saat ini tuh agendanya pulang kampung. Pulang kampung. Sudah dipeseni nanti Baik. Maulid Nabi pulang nak, katanya kakek itu. Saya mau maulidan, kumpul bareng di sini, makan bareng Gitu. bersama tetangga dan family lah. Kira-kira begitu Mas Adi. Ustaz, beberapa teman saya mengatakan kalau tradisi di Pulau Garam itu berbeda dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Apa yang lebih menarik di sana daripada perayaan Maulid yang ada di Pulau Jawa, Ustaz? Sama sih, Madura juga Pulau Jawa ya. Maksudnya Karena ada sambung dengan ada jembatan sambung dengan Suramadu. jembatan itu, Ustaz. Adakah yang berbeda sih atau bagaimana? Ya, perbedaannya mungkin kepada pelaksanaan. Kalau di Madura itu Mas Adi, pagi habis subuh 5:30 itu ada yang undangan. Masya Allah. Iya, undangan Maulid Nabi. Habis zuhur ada. Sore itu ada. Habis maghrib itu ada. Kalau di Jawa saya kira waktunya paling ya siang atau malam ya. Pengajian begitu ya? Ya, kalau di Madura itu pagi itu 5:30 sudah ada yang undang. Kita baru bangun tidur habis sholat subuh itu sudah ada yang orang datang ke rumah undangan. Maulidan ke rumahnya ini gitu. Sudah. Acaranya apa, Ustaz? Acaranya pembacaan maulid tadi itu. Tibaan itu? Iya, pembacaan sholawat Nabi, maulid barzanji. Itu semuanya dibacakan. Pulang bawa berkat. Gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa gitu kalau di Madura. Satu, yang kedua, Oke. pada malam tanggal 12 nanti itu ada istilah cocokan. Apa Cocokan itu, itu mencocokkan tanggal, ngepaskan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Wah, itu orang sekampung datang ke masjid, bawa cowek, bawa segala macam lah gitu makanan, baca berzanji, baca ini. Setelah itu baru kita makan bareng. Dan diikuti dengan tradisi tukar menukar oleh-oleh tadi itu. Kalau saya bawa apel, pulangnya saya bisa bawa anggur Mas Adi gitu. Oh begitu ya. Jadi tukar-tukaran lah kira-kira gitu. Saya ke Madura, Ustaz, boleh Ustaz ya? Oh boleh. Nah Ustaz, balik lagi ke tema kita nih tentang merayakan hari kelahiran Nabiullah Muhammad SAW. Hal apa sih Ustaz yang melekat dengan Rasulullah dan yang mampu kita jadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz? Nabi sangat mencintai keragaman.
Nabi membangun komunikasi tidak sesama muslim saja. Dengan non-muslim pun Nabi sangat mencintai. Misalnya dalam kitab Al-Qisas, sejarah cerita-cerita itu disebutkan Nabi itu rutin istiqomah memberikan makan kepada wanita Yahudi yang mohon maaf tunanetra, tidak bisa melihat, yang di pojok pasar Madinah itu minta-minta. Itu oleh Nabi kemudian diantarkan setiap hari itu makanan. Bahkan bukan cuma mengantarkan, tapi menyuapkan makanan itu ke mulutnya seorang wanita Yahudi tadi itu. Makanya ketika ditanya, Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah wafat tanya kepada Sayyidah Aisyah yang tidak lain dari putrinya itu, adakah amalan suamimu yang belum saya amalkan? Ada. Apa? Selalu memberikan makan kepada wanita Yahudi di sana. Ternyata beliau datang memberikan makanan, ditegur, "Man anta, siapa Anda?" Beliau bilang, "Anak Abu Bakar As-Siddiq." Kenapa? Apakah Anda orang yang biasa memberikan makan kepadaku? Tidak. Beliau sudah wafat, beliau Muhammad. Qatuwufiyah. Akhirnya wanita Yahudi tadi yang tunanetra itu masuk Islam setelah beliau itu wafat. Baik. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak membatasi pergaulannya dengan muslim saja. Dengan non-muslim pun Nabi sangat mencintai. Itulah yang disebut dengan cikal bakal lahirnya konsep ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Saudara sesama umat manusia. Saudara sesama manusia. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita teladani dari perilaku Nabi Allah Muhammad sehari-hari, yang pastinya kadang juga kita tidak melakukan ya Ustaz ya. Ya. Karena apa ya? Ya namanya juga beragam itu tadi Ustaz. Beda orang, beda kepala, beda pemikiran, dan pasti beda penangkapan apa yang disampaikan dari para guru-gurunya. Sehingga kadang-kadang ada di antara teman-teman sekolahnya yang gak akur gara-gara masalah agama. Oke. Ustadz, kita hari ini masih ada waktu satu segmen Ustadz yang kita lanjutkan perbincangan kita tentang perayaan, ya, momentum merayakan hari kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW atau momentum meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ustadz, beberapa waktu ini saya sering melihat postingan di Instagram atau di TikTok atau berbagai macam media bahwa saya menyebutkan Maulud Nabi itu tidak berhukum atau tidak ada hukumnya. Bagaimana? Artinya tidak ada statusnya. Sebenarnya seperti apa sih Ustaz? Kalau Maulid Nabi diartikan dengan bahasa literlek, maksudnya makna bahasa, makna lugawinya, Maulid itu kan artinya waktu kelahiran Nabi, atau bisa juga tempat kelahiran Nabi. Karena itu kan isim zaman, isim makan, dari kata walada yalidu kan. Kalau kita belajar tasrif itu Mas Adi, amsilah tasrif itu kan begitu. Maulid itu bisa isim zaman, waktu kelahiran Nabi, bisa isim makan, tempat kelahiran Nabi. Kalau ditanya waktu kelahiran Nabi itu kapan? Ya Senin. Gimana hukumnya? Enggak ada hukum. Oh itu waktu. Hukum itu berkaitan dengan perbuatan manusia, dengan perilaku manusia itu ada hukum. Mas Adi mencuri gimana hukumnya? Ya haram. Dosa kan begitu kan? Tapi kalau kemudian Maulid Nabi itu diartikan, atau Maulid Nabi diartikan sebagai sebuah amalia, sebagai sebuah tradisi yang berdimensi agama, saya menganggap Maulid Nabi itu adalah sunnah. Sunnah dianjurkan, amrun mustahsan. Bahkan itu dalam arti seremonial, peringatan Maulid Nabi dalam arti membuat acara. Tapi dalam arti mencintai Nabi, Maulid Nabi itu wajib hukumnya. Cinta kepada Nabi itu wajib hukumnya Mas Adi. Addibu auladakum ala salasi khisal. Ajarilah anakmu 3 perkara. Hubbi nabiyikum. Iya kan? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Mencintai keluarganya. Wa qiraatul Quran, membaca Quran. Artinya kalau Mas Adi tadi tanya bagaimana hukum Maulid Nabi? Kalau Maulid Nabi itu diartikan sebagai sebuah amaliyah, praktek atau ekspresi orang di dalam merayakan kelahiran Nabi, saya menghukumi itu sunnah. Tapi kalau Maulid Nabi diartikan sebagai sesuatu diartikan sebagai mencintai Nabi, ya wajib dong bagi kita mencintai Nabi. Mas Adi tadi bilang, atau di postingan ya, Mas Adi bilang tadi itu bilang tidak ada hukumnya. Itu terjebak pada definisi lugatannya, lugawinya, definisi bahasanya. Maulid artinya adalah waktu kelahiran Nabi. Gimana hukumnya? Yang gak ada hukumnya memang. Wong itu hukum itu berkaitan dengan perbuatan manusia itu. Atau bagaimana hukum maulud? Maulud itu artinya anak yang dilahirkan. Bagaimana? Anaknya Mas Adi dilahirkan, bagaimana hukumnya? Ya nggak ada hukum. Kan begitu. Kita jangan terjebak pada definisi lugawi, definisi etimologinya. Tapi yang kita jadikan acuan adalah terminologi istilahnya. Bahwa Maulid Nabi itu sebagai sebuah amaliyah, praktek atau ekspresi orang di dalam mencintai Nabi, itu bagi saya adalah sunnah. Tapi cintanya sendiri kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib. Itu masalah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang melihat postingan-postingan seperti itu,
Kayaknya jawabnya sudah jelas yang disampaikan oleh Ustaz Nur Khalil Majid tadi, bahwasanya dilihat dari esensi bahasanya sebetulnya ya Ustaz. Ya. Nah Ustaz, di bulan Maulid ini Ustaz, apa saja amalan yang dapat dikerjakan dalam momentum kelahiran Nabi Muhammad? Apakah ada wirid-wiridan khusus, ada ritual-ritual khusus, harus mandi ini, harus itu, atau bagaimana nih Ustaz menurut Islam nih? Tidak ada amalan yang harus kita lakukan secara spesifik. Harus bersedekah, enggak. Harus membaca Quran, tidak. Tapi semuanya yang paling penting adalah beramal soleh. Fayajibu alaina an nasdada yawma tsani asyar min syahri Rabiul Awal. Wajib bagi kita untuk beramal soleh, menambah kecintaan kita kepada Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tadi saya bilang fataqdimun wa min taqdimi sallallahu alaihi wasallam al-farahu bi laili wiladatihi wa qiraatul maulid. Bahwa termasuk salah satu cara mengagungkan Nabi adalah senang, gembira dengan kelahiran Nabi, ya, dan membaca Maulid Nabi, sejarah Nabi tadi itu. Nah, dari pernyataan ini kemudian kita bisa menyimpulkan Mas Hadi bahwa yang paling penting itu adalah membaca sholawat. Beramal soleh salah satu dari membaca sholawat. Tidak ada amalan khusus. Harus ritual mandi dulu, ya mandi iya. Namanya orang hidup ya pasti mandi lagi. Iya. Tapi mandi tengah malam begini tidak ada. Ya pokoknya memperbanyak amal soleh. Merasa senang pada malam tanggal 12 Rabiul Awal. Insya Allah malam Senin ya. Malam Senin. Karena Seninnya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti diambil pas malamnya ya. Malamnya kita menunjukkan rasa senang dan bahagia tadi. Ustaz, dulu kalau Nabiullah Muhammad SAW ketika merayakan puasa, apa itu namanya? Hari rayanya itu dengan berpuasa. Hari kelahirannya? Hari kelahirannya itu dengan berpuasa. Iya. Nah, kalau sekarang ini umat-umatnya mandiri seperti itu diperbolehkan juga Ustaz ya, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu juga menjadi dasar kebolehan untuk berpuasa di hari kelahirannya. Kita kenal dengan puasa weton. Puasa weton. Mas Hadi lahir hari Selasa misalnya. Hari apa Mas Hadi ya? Misalkan Selasa. Ya, misalkan Selasa. Lah, Mas Hadi setiap hari Selasa mau puasa karena hari kelahiran nggak apa-apa. Boleh. Bahkan puasa di hari Jumat pun boleh karena kebetulan hari lahirnya hari Jumat. Yang makruh itu ada yang bilang makruh ya. Kalau mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Okay. Tapi kalau kebetulan hari kelahirannya Mas Hadi hari Jumat, enggak apa-apa puasa hari Jumat. Bukan karena Jumatnya, tapi kebetulan hari Jumat adalah hari kelahirannya Mas Hadi. Okay. Jadi dalil tadi itu fihi ketika kenapa Rasulullah puasa hari Senin fihi wulidtu kata Rasulullah, itu menjadi dasar bahwa orang tuh boleh puasa di hari kelahiran. Okay. Puasa weton katanya orang puasa Jawa. Weton, ya. Artinya bukan tradisi Jawa saja, tapi itu memang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah secara dicontohkan langsung, oleh Rasulullah ya. Berpuasa di hari kelahirannya. Ya. Ustaz, seperti momentum kita di saat-saat inilah. Ya, ini momentum tentang antar berbangsa ya Ustaz ya. Nah, ini adakah tauladan Nabi ketika antar umat beragama yang bisa kita ambil pada saat itu? Saya kemarin termasuk orang yang bangga dengan pemimpin-pemimpin kita ya, yang kemudian bersikap dan menunjukkan rasa cintanya, rasa kemanusiaannya kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Saya bangga sekali. Itu menunjukkan adanya harmoni sosial yang dibangun oleh para pemimpin-pemimpin kita. Kayak kemarin tuh yang datang. Yang kemarin Paus Fransiskus datang ke Indonesia dan kemudian disambut oleh para pejabat-pejabat kita, disambut juga oleh tokoh-tokoh agama kita. Itu semua dalam kerangka untuk menciptakan harmoni sosial, harmoni agama. Bahwa kita boleh saja berbeda agama, tetapi kita tidak boleh merasa bahwa yang tidak seagama dengan kita itu dimusuhi, tidak boleh. Jadi perbedaan ini kita jadikan, saya muslim Mas Hadi juga muslim, tetap saya berkeyakinan Islam sebagai agama yang menurut saya agama keyakinan saya, yang tetapi juga tidak boleh keyakinan saya itu menghalangi saya untuk menghormati saudara-saudara kita yang berbeda agama. Jadi keyakinan itu Mas Hadi, agama kita harus kita yakini bahwa ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang direstukan atau diamanahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Iya, tetapi agama yang kita yakini tidak kemudian lantas melarang kita untuk mencintai sesama, sekalipun dia beda agama. Jadi tetap harmoni, tetap bersatu, tetap membangun komunikasi.
sepanjang tidak menyentuh kepada aspek-aspek i'tiqadiyah, keyakinan tadi itu. Tidak apa-apa. Makanya saya bilang saya bangga dengan pemimpin-pemimpin saya yang telah memberikan suri teladan yang baik. Ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu, beliau menyambut dengan begitu gembira. Bahkan tayangan yang sempat jadi perdebatan itu juga dikomentari oleh pemimpin-pemimpin kita. Nggak apa-apa, karena itu kan adzan di televisi katanya gitu. Tapi kan adzan yang sesungguhnya tidak pernah dilarang. Ya. Seperti itu Ustadz ya. Memang suri tauladan yang ada sekarang dicontohkan oleh para pemimpin kita, terutama dari guru-guru kita yang ada di PBNU sana terkait kembali datangnya orang sucinya dari Vatikan. Vatikan itu ya Ustadz ya, luar biasa ya. Betul. Itu bahkan mematahkan semua kerucil-kerucil seperti kita yang memperdebatkan tentang agama Ustadz. Nah Ustadz, dari perbincangan kita ini di sesi terakhir ini, apa yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz untuk tema kita tentang momentum meneladani akhlak Rasulullah SAW di bulan Maulid ini? Ya, pertama saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, ayo kita bergembira nih dengan lahirnya baginda Rasul yang insya Allah akan kita rayakan hari Senin tanggal 16 September ya. 16 September. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita merasa bangga, merasa senang. Yang kedua, memperbanyak amal soleh, lakukan sesuatu yang terbaik sebagai bukti cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, jangan terjebak pada aspek formalitas. Hanya sekedar seremonial saja, tapi substansinya tidak mengena. Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum untuk meneladani akhlak beliau, memperbanyak salawat, mencintai beliau, terutama dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Itu yang paling substansial. Meskipun Islam memperbolehkan kemudian mendialogkan dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di kita. Tapi jangan terjebak pada itunya, Anda harus lebih substantif lagi lah berpikirnya, bahwa peringatan Maulid adalah momentum untuk mencintai Nabi, meneladani akhlak Nabi, dan kemudian implementasikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu poinnya Mas Adi. Oke, Masya Allah. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah ya, ini lagi persiapan juga. Ada 1 minggu lagi Ustaz ya untuk masuk di di tanggal 12 Rabiul Awal ya. Berarti dari sekarang Senin depan. Nah, Ustaz juga begitu. Selamat bersiap-siap bersama keluarga. Ini langsung ceritanya langsung balik ke sana atau bagaimana Ustaz? Oh tidak, nanti pada momentumnya. Akan pulang gitu. Nah, nah pemirsa, kita tadi sudah membahas secara luas, bahkan nanti bisa disaksikan kembali di tayangan YouTube kita di TV9 Official yang senantiasa menyiarkan secara langsung juga dari siaran-siaran kita yang sudah dilaksanakan. Biasanya diuploadnya besok Ustaz, kalau siaran sekarang baru besoknya. Nah, itu tadi yang belum sempat telat, jangan khawatir ya. Di situ ada banyak sekali yang disampaikan oleh Ustaz terkait tentang momentum meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun Ustaz, semoga sehat selalu. Salam juga buat keluarga yang di Madura ya. Insyaallah. Kapan sih saya diajak ke sana? Kapan-kapan. Terima kasih pemirsa, mohon maaf kalaupun ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Saya Prasetyo mewakili kerabat kerja dari TV9 Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semuanya.